Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Histologi Veteriner 1. Kali ini bersama saya Dr. Ila ya. Topik kita hari ini adalah jaringan epitel yang nanti akan kita bagi ke dalam dua pertemuan, yaitu jaringan epitel 1 dan jaringan epitel 2. Nah, sebagai calon dokter hewan, tentunya nanti kalian akan mempelajari berbagai jenis hewan ya, ada sapi, domba, ikan maupun unggas. Nah, dapat dilihat mereka memiliki perbedaan struktur dan fungsi anggota tubuh. Mengapa sampai berbeda? Nah, apakah perbedaan ini disebabkan karena tubuh mereka memiliki jaringan yang berbeda atau seperti apa? Ya, mari kita lihat. Nah, ternyata baik itu manusia, hewan mamalia, ikan, unggas, itu memiliki struktur jaringan dasar yang sama. Yang membedakan apa nantinya? Ternyata adalah karakter dan komposisi jaringan dasar tersebut di organ-organ hewan, yang tentu nantinya akan menyebabkan perbedaan bentukan anatomi makro dan fungsinya nantinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, definisi jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Berikut adalah jaringan dasar yang menyusun suatu tubuh. Ya, yang pertama itu jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan saraf, yang ketiga adalah jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan ikat. Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh, kemudian jaringan yang melapisi saluran-saluran tubuh seperti saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran urinaria. Ya. Kemudian satu lagi, jaringan epitel juga nanti akan membentuk kelenjar seperti kelenjar ludah dan kelenjar mame. Kalau jaringan saraf itu adalah berfungsi mengatur aktivitas dan koordinasi dari anggota-anggota tubuh. Terdiri atas sistem saraf pusat, contohnya otak ya, kemudian ada sistem saraf tepi. Berikutnya adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot itu adalah jaringan yang memiliki kemampuan kontraksi. Di sini ada tiga bagian, itu adalah otot jantung, otot polos itu yang menyusun-nyusun organ di dalam tubuh, dan ada otot rangka. Nah, terakhir itu adalah jaringan ikat yang nanti akan berfungsi sebagai penghubung, pelindung maupun penyimpan energi. Nah, terdiri atas jaringan ikat umum dan jaringan ikat khusus. Termasuk di sini adalah darah, tulang rawan, dan tulang. Baik, sekarang kita akan bahas lebih mendalam mengenai jaringan epitel ya. Kalau kita lihat, fungsi dari jaringan epitel itu ternyata bergantung pada erat kaitannya dengan morfologi dan lokasinya. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai pelindung atau barier. Ini contohnya pada epidermis kulit ya. Jadi bagaimana kulit kita itu bisa melindungi tubuh dari agen-agen penyakit, virus, bakteri dan lain-lain ya. Juga melindungi dari bahaya fisik dan kimia. Nah, fungsi kedua adalah fungsi sekretori dan penyerapan. Ini contohnya ada di saluran pencernaan. Jadi bagaimana makanan yang kita makan itu bisa dicerna oleh enzim-enzim hasil sekresi kelenjar-kelenjar di saluran pencernaan yang kemudian hasilnya bisa diserap di usus halus. Nah, fungsi berikutnya adalah filtrasi dan osmosis. Itu contohnya di saluran urinaria. Jadi bagaimana darah kita disaring di ginjal, bagian yang masih diperlukan itu akan diserap kembali dan yang tidak diperlukan itu akan dibuang. Fungsi berikutnya adalah fungsi difusi. Ini bisa kita lihat contohnya di paru-paru. Bagaimana oksigen dan karbon dioksida itu bisa bertukar di organ paru-paru kita ya. Fungsi sebagai penyalur, nah ini contohnya pada duktus kelenjar ludah. Jadi bagaimana air liur itu bisa disalurkan dari kelenjar ludah itu masuk ke rongga mulut. Nah, fungsi dua terakhir itu adalah fungsi sensoris dan fungsi kontraktif. Fungsi sensoris bisa kita lihat di neuroepitel pada alat indera, ya, bagaimana tubuh hewan itu hidungnya bisa menangkap rangsangan bau, ya, bagaimana lidah bisa mengecap rasa, itu adalah fungsi dari neuroepitel. Fungsi terakhir adalah kontraktif, itu dilakukan oleh myoepitel pada kelenjar mamae.
Nah, kenapa ini epitel ini bisa memiliki fungsi yang berbeda? Ternyata karena epitel ini dari karakternya itu memiliki bentuk dan susunan yang bervariasi. Ya, ini akan kita pelajari lebih lanjut di klasifikasi jaringan epitel ya. Karakteristik lain dari sel epitel itu adalah berpijak pada membran basal, kemudian tidak ada suplai pembuluh darah langsung, sehingga kalau jaringan epitel itu rusak, itu tidak akan menimbulkan adanya perdarahan di tubuh ya. Kemudian karakter berikutnya adalah berhubungan kuat antara satu sel dengan sel yang lainnya, sehingga jaringan epitel ini tahan terhadap tarikan atau tekanan. Nah, kalian bisa cobakan sendiri di kulit kalian ya. Karakteristik yang terakhir itu adalah reproduksi sel cepat. Nah, ini kaitannya nanti dengan regenerasi dan persembuhan luka. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah gambaran skematis dari sel epitel. Nah, kalau berdasarkan struktur histologisnya, ini sel epitel ini memiliki 3 sisi. Yang pertama adalah bagian apikal atau bagian bebas di permukaan atas. Itu adalah bagian yang berhubungan dengan dunia luar ataupun berhubungan dengan lumen atau rongga tubuh. Kalau itu yang menutupi saluran-saluran tubuh ya. Nah, yang kedua itu adalah bagian lateral atau bagian pinggir. Ini adalah bagian yang berhubungan atau bersentuhan dengan sel yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah bagian basal atau bagian bawah, itu adalah yang berikatan dengan membran basal. Kita lihat bagian apikal. Jadi kalau bagian apikal itu biasanya ada yang punya modifikasi, ada yang tidak ya. Kalau tidak punya modifikasi berarti hanya polos saja. Kalau yang punya modifikasi itu ada 3, bisa berupa mikrofili, silia maupun sterosilia. Kalau dilihat strukturnya, itu yang paling pendek atau yang paling kecil itu adalah mikrofili, diikuti oleh silia, kemudian sterosilia. Nah, dari ketiga modifikasi ini, yang mampu melakukan pergerakan atau yang motil, itu adalah silia. Bersin, batuk pada manusia maupun hewan, itu adalah respon dari pergerakan silia di trachea, yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan benda asing dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita lihat bagian lateral. Pada bagian lateral itu ada 3 komponen yang membantu sel untuk berikatan atau berhubungan dengan sel yang lainnya. Yang pertama adalah tight junction, itu lokasinya biasanya ada pada bagian atas atau dekat dengan apikal. Fungsinya mencegah ion atau molekul itu masuk melalui celah-celah antar sel. Nah, yang kedua itu adalah desmosom. Desmosom kita bisa temukan di beberapa titik di lateral sel epitel. Fungsinya adalah untuk menahan tekanan atau tarikan terhadap sel epitel. Ya, yang ketiga itu adalah gap junction, berupa channel-channel yang nanti adalah sebagai sarana komunikasi antar sel. Sekarang kita lihat bagian basal. Nah, pada bagian basal itu terdapat hemidesmosom, yang struktur dan fungsinya itu mirip dengan desmosom, tetapi dia berhubungan dengan membran basal, jadi bukan dengan sel yang lainnya ya. Nah, sekarang kita sampai pada klasifikasi jaringan epitel. Jaringan epitel itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuk dan susunan sel. Berdasarkan bentuk itu ada pipih, kubus, dan silindris. Sedangkan berdasarkan susunan itu ada yang sederhana atau hanya satu baris atau satu lapis, dan ada yang majemuk, itu adalah 2 lapis atau lebih ya. Pada gambar di atas itu adalah contoh lapisan yang sederhana, jadi hanya satu baris. Sedangkan gambar yang di bawah itu adalah contoh yang majemuk atau terdiri dari 2 atau lebih baris. Untuk pemberian nama sendiri, epitel mengikuti urutan bentuk terlebih dahulu, baru kemudian susunan. Ya, contohnya epitel pipih selapis atau epitel silindris banyak baris. Ya, jadi selain jenis yang tadi, yang di atas itu, ternyata kita punya juga bentuk khusus dari epitel. Contohnya adalah neuroepitel, mioepitel, dan epitel berpigmen di mata. Nah, ini adalah neuroepitel.
ya. Ini adalah neuroepitel yang bisa kita temukan di berbagai alat indera, contohnya hidung dan lidah ya. Neuroepitel ini mengandung sel syaraf sebagai penerima rangsangan dari luar yang nanti akan diteruskan ke sistem saraf. Karena sel epitel ini tidak bisa berdiri sendiri, tentunya nanti akan kita temukan juga adanya sel penunjang dan sel basal di sekitar sel saraf tersebut. Berikutnya adalah myoepitel di kelenjar mamae, ya ini epitel yang mampu berkontraksi sehingga nanti membantu pengeluaran air susu dari kelenjar mamae dengan optimal, ya. Kalau dilihat lokasinya ini ya, posisi myoepitel itu berada di atas membran basal seperti sel epitel yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis sel epitel. Yang pertama itu adalah epitel pipih selapis. Ya, berikut adalah gambaran skematis dari epitel pipih selapis. Bentuknya pipih dengan intinya juga pipih. Kalau kita lihat dari atas ya, bentuknya gepeng, kemudian jelas sekali berikatan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari samping, seperti yang ditunjukkan oleh panah, sel epitel pipih selapis itu terlihat pipih dengan inti yang juga pipih. Oke, pada tubuh, sel epitel pipih selapis itu bisa kita temukan di kapsula Bowman ginjal dan endotel pembuluh darah contohnya ya. Nah, ini adalah gambaran dari korteks ginjal. Kalau kita perbesar pada bagian yang mengandung corpusculus renalis, maka akan kita lihat gambaran seperti ini. Nah, ini adalah corpusculus renalis ya, yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Di kapsula Bowman kita bisa identifikasi adanya struktur epitel pipih selapis. Kalau dilihat di sini, panah hitam itu menunjukkan bagian apikal atau bagian bebas yang menghadap ke ruang Bowman. Sedangkan bagian yang dengan panah putih itu adalah bagian basal. Oke, begitupun pembuluh darah yang ada di sebelahnya, itu bisa kita identifikasi adanya sel-sel epitel pipih selapis yang dinamakan juga dengan sel endotel. Sama ya, yang ditunjuk panah hitam itu adalah bagian apikal yang menghadap ke lumen atau ruang pembuluh darah, dan yang panah putih itu adalah pada bagian basal yang berhubungan dengan membran basal. Nah, berikutnya adalah epitel pipih banyak lapis. Epitel ini bisa kita temukan di epidermis kulit dan mukosa saluran tubuh yang dekat ke arah luar. Contohnya apa? Contohnya rongga mulut, bagian luar dari rongga hidung, anus, dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, epidermis. Epidermis itu ternyata memiliki 5 lapisan. Kita mulai dari yang paling dalam, itu adalah stratum basale, bagian yang melekat di membran basal. Lapisan ini juga terdapat sel pigmen atau melanosit di bagian stratum basale ini ya. Melanosit berfungsi untuk membentuk pigmen gelap pada kulit. Nah, lapisan kedua di atasnya stratum basale itu ada stratum spinosum. Ini adalah lapisan yang paling banyak lapisan selnya ya. Kemudian kedua stratum ini, stratum basale dan stratum spinosum, itu dinamakan juga dengan stratum germinativum. Kenapa? Karena keduanya aktif membentuk sel baru untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua atau yang mati di atasnya. Oke, jadi sel-sel di stratum spinosum yang sudah tua itu akan beranjak ke atas ya. Kemudian di sitoplasmanya akan terbentuk butir-butir keratohialin. Nah, lapisan dengan butir-butir keratohialin ini itulah yang disebut dengan stratum granulosum, ya. Kemudian stratum granulosum yang mengalami kematian itulah yang menjadi bagian dari stratum lucidum dan stratum corneum. Nah, perlu diingat di sini bahwa stratum lucidum hanya jelas terlihat pada kulit yang tebal. Di hewan contohnya adalah di kulit telapak kaki atau pet, ya. Bagian paling luar dari kulit itu adalah stratum corneum yang merupakan sel tanduk atau lapisan kulit mati yang akan lepas secara berkala dari tubuh ya.
Nah, ini adalah gambaran histologis dari kulit. Bagian atas yang berwarna lebih gelap itu adalah epidermis, kemudian bagian bawah yang berwarna lebih terang itu adalah dermis. Epitel pipi banyak lapis di epidermis itu adalah epitel pipi dengan keratin. Ya, kalau kita lihat bagian basalnya, ciri khas dari epitel pipi banyak lapis itu adalah bergelombang. Mari kita perbesar bagian epidermis ini, kita akan lihat lapisan-lapisannya secara jelas. Yang pertama, kita bisa identifikasi adanya lapisan basal, ya, dicirikan dengan satu lapis sel kuboid. Di atasnya kita bisa temukan stratum spinosum, dicirikan dengan berbagai lapis atau berlapis sel poligonal yang makin ke atas itu selnya semakin pipih. Kemudian di atas lapisan spinosum itu akan kita temukan stratum granulosum, dicirikan dengan adanya butir keratohialin di sitoplasma selnya. Nah, di atas stratum granulosum itu ada stratum corneum atau lapisan kulit mati. Berikutnya, ini adalah gambaran histologis dari esofagus. Jadi mukosa esofagus itu terdiri atas epitel pipih banyak lapis tapi tanpa keratin, sehingga nanti pembagian lapisannya itu tidak akan sama seperti lapisan pada kulit. Jika kita perbesar di sini pada bagian mukosa itu dapat kita lihat bentukan sel kuboid pada bagian basal, kemudian di atasnya ada sel-sel poligonal beberapa lapis, makin ke apikal itu makin pipih. Tetapi tidak kita temukan di sini adanya sel-sel dengan butir keratohialin di sitoplasmanya ataupun sel-sel yang mengandung kitin atau corneum, ya. Nah, inilah bedanya kulit dengan mukosa, sehingga kalau dari sisi pertahanan itu kulit memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan mukosa. Terakhir ini ada epitel kubus sebaris. Ya, ini adalah gambaran skematis dari epitel kubus sebaris. Kalau dilihat dari samping, ya seperti yang ditujukan di panah, kalian bisa lihat bahwa selnya berbentuk kubus dengan inti bulat, posisinya di tengah. Ya, epitel kubus sebaris di tubuh itu bisa salah satunya kita lihat di tubulus ginjal. Ya, ini adalah gambaran histologis dari korteks ginjal. Jika kita perbesar bagian tubulus, maka kita akan dapatkan gambaran epitel kubus sebaris di tubulus ginjal. Tanda panah yang hitam menunjukkan bagian apikal yang mengarah ke lumen tubulus, sedangkan panah yang putih itu menunjukkan bagian basal. Nah, epitel kubus sebaris juga bisa kita temukan pada kelenjar tiroid. Dapat kita lihat bahwa sel-sel yang menyusun folikel kelenjar tiroid itu berbentuk kubus rendah. Sel inilah nanti yang akan menghasilkan cikal bakal dari hormon tiroksin. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan jenis jaringan epitel yang lain di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.